Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mulai saja kita dengan acara diseminasi budaya positif. Perkenalkan, untuk nama saya Eva Sari Moralita, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Indonesia, Kabupaten Temanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kumisan yang telah memberikan waktu untuk mengikuti tugas dari kita, yaitu diseminasi budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Marilah bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Tujuan akhir dari pembelajaran dari modul 1.4 ini yaitu dalam filosofi pemikiran KHD, keterkaitan antar materi ya, dari modul 1.1 sampai dengan 1.4, yaitu filosofi pemikiran KHD. Kemudian kita belajar tentang nilai dan peran guru, kemudian visi guru, kemudian ada budaya positif dan profil belajar Pancasila. Untuk konsep inti budaya positif, ya, ini ada beberapa materi, ada 6 yang kita pelajari. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru, kemudian disiplin positif, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Untuk dimensi profil belajar Pancasila sendiri, yang pertama yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Untuk mengubah paradigma atau stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon, yang pertama yaitu realita atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus responnya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksakan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang kalah. Menang. Untuk budaya positif, yang pertama, jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan perannya sebagai
dan perannya dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya antara guru dan siswa saja. Kemudian yang ketiga, salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai pemikiran KHD dan profil belajar Pancasila. Untuk konsep yang paling penting, yang pertama, guru yang baik harus mampu menjadi teladan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Untuk penerapan budaya positif di sekolah, ini bisa dilakukan dengan peduli dengan kebersihan lingkungan sekolah. Ini bisa dilakukan ketika ada acara Jumat bersih. Jadi kita bisa membimbing siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian untuk penerapan budaya positif di sekolah, pembiasaan budaya literasi. Ini dapat dilakukan untuk kelas 6B. Kita melaksanakan budaya literasi 10 menit sebelum melaksanakan pembelajaran jam pertama. Kemudian untuk penerapan budaya positif di sekolah dalam pembiasaan budaya 5S, kita menerapkan sebelum masuk sekolah untuk pagi hari kita berbaris, kemudian anak-anak berbaris rapi dan bersalaman dengan ibu gurunya. Penerapan budaya positif dalam pengembangan potensi melalui ekstrakurikuler ini dapat kita terapkan. Selain pramuka, ini juga ada seni tari. Untuk program P5 untuk di kelas 6B, kita sudah melaksanakan proyek pembuatan topeng kertas. Jadi anak-anak di situ saling ada tugas itu selama 1 bulan. Jadi mereka memanfaatkan kertas bekas, kemudian dengan dibuat bubur kertas, kemudian dicetak. Nah, ini nanti hasil dari proyek mereka adalah sebuah topeng kertas. Untuk disiplin positif, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kemudian ini disiplin positif ini bisa dijabarkan dengan cara menerapkan disiplin, mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri serta nilai-nilai kebajikan. Kemudian dapat mengarahkan ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Kemudian dapat juga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Jaeger dalam Choice teori dibagi menjadi 5. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan.
untuk bertahan hidup, ya. Ini contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima berbagi, kemudian dipedulikan, kemudian kerjasama menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian harga penguasaan ini meliputi harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian untuk kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, ini dapat contohnya itu dapat bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini kalau anak-anak di kelas ya, mereka gaduh, kemudian ramai sendiri, berlari-larian di kelas. Sebetulnya mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia yang poin kesenangan. Jadi Bapak Ibu mungkin 1-2 kali mungkin kita bisa memaklumi itu karena mereka memang benar-benar ini ya, mereka memenuhi kebutuhan dasar kesenangan mereka seperti itu. Kemudian ada tebak kebutuhan apa yang diperlukan. Yang pertama, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kalau sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, kira-kira Bapak Ibu guru yang bisa menjawab ya. Ini ada 4 pertanyaan, nanti yang bisa menjawab. Ini saya mempunyai kaos kaki karena hari ini musimnya dingin. Kecuali untuk Bapak Ibu guru yang sedikit tidak boleh menjawab ya. Jadi untuk Bapak guru ibu yang lain bisa menjawab, kalau betul ada hadiahnya kaos kaki untuk penghangat. Ya. Boleh untuk mencoba menjawab, pilih dari 4 itu. Silakan untuk tunjuk tangan. Memenuhi kebutuhan, memperlukan kebutuhan hidup manusia yang apa? Ya, silakan Bu Fia. Cek 1, cek. Silakan dijawab Bu Fia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba menjawab yang nomor 1. Mohon maaf kalau sekiranya salah. Kalau menurut saya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi anak kebutuhan untuk diperhatikan. Jadi dia minta perhatian dari gurunya, begitu deh. Atau kebutuhan Yang mana dari kelima itu silakan dipilih. berarti Kasih sayang dan rasa diterima ya. Bisa kasih aplaus untuk kasih ya. Masih ada satu lagi kaos kakinya, siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, Bu Ida. Silakan. Boleh milih ya? Ya, boleh, silakan. Saya coba akan menjawab yang nomor 4. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kebebasan. Oh iya, 100 untuk Bu Ida, kita kasih. Silakan Bu Ida. Tidak seberapa tapi terima kasih sudah berpartisipasi. Ya, kemudian untuk motivasi perilaku manusia, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada ini mencakup ya 2 motivasi ini, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi setiap manusia itu dalam motivasi perilaku
perilakunya tetap menginginkan mendapatkan suatu penghargaan atau diterima dari orang lain, dianggap seperti itu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini jika murid memiliki dua motivasi ini, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini jika murid memiliki dua motivasi ini, maka motivasi yang ada pada diri murid berasal dari eksternal, dari luar. Kemudian oleh sebab itu seorang guru harus berusaha menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanpa ada imbalan atau iming-imingnya. Ini mereka sudah memiliki yang namanya motivasi internal dari dalam diri. Kemudian motivasi internal sendiri, motivasi untuk menjadi orang yang menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan memberikan penghargaan berlebih sehingga meminimalisir motivasi eksternal dalam diri mereka. Mungkin kalau untuk anak-anak yang kelas rendah, mungkin untuk memotivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian bisa berpartisipasi dalam pembelajaran, bisa dikasih hadiah-hadiah, tapi bisa dikasih bintang, atau bisa dikasih hadiah-hadiah yang lain, tapi jangan terlalu sering, Bapak Ibu, karena ini akan menimbulkan motivasi yang sifatnya eksternal, dari luar, motivasinya dari luar saja. Kemudian ada contoh kasus, contoh kasus bisa dibacakan salah satu, Bu Ida, mohon dibacakan. Silakan Bu Ida, dibaca aja nih. Dini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sony, menanyakan pertanyaan, Dini menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara, Dini yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Sony pada saat itu membiarkan teman-teman Dini menertawakan Dini yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Dini untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sony. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Dini di depan kelas. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sony terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Sony terhadap Dini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, terima kasih Bu Ida untuk pembacaan soalnya. Baik Bapak Ibu, dari contoh kasus tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sony terhadap Iva? Bagaimana? Kira-kira setuju tidak? Apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, Bapak Ibu silakan dijawab. Bagaimana? Kalau konsekuensi itu adalah ada sebuah kesepakatan. Jadi apabila anak-anak tidak begini, maka konsekuensinya seperti ini. Tapi kalau berdasarkan kasus tersebut bagaimana? Kira-kira apakah sudah ada kesepakatan? Ya Bu
bisa? Ada? Oke. Oh iya, bisa pakai. Baik, saya akan mencoba menjawab. Pendapat saya tidak setuju dengan tindakan Pak Sony terhadap Iva karena secara tidak langsung dia sudah mempermalukan Dini di depan teman-temannya. Dan menurut saya tindakan Pak Sony terhadap Dina itu adalah sebuah hukuman, Bu. Karena di situ tidak ada konfirmasi dulu kepada Dini, tapi Pak Sony langsung memutuskan tindakan yang dilakukan terhadap Dini. Begitu, Bu? Ya, kita berikan aplaus dulu untuk jawabannya Bu. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Indah. Jadi dari contoh kasus ini adalah merupakan hukuman. Okay. Kemudian untuk kita bagi seorang guru, okay, untuk memberikan hukuman kemudian mempermalukan siswa di depan kelas ini sebaiknya jangan. Okay. Karena itu dapat berdampak buruk kepada siswa yang telah diberi hukuman tersebut. Kemudian ada konsekuensi atau hukuman atau restitusi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif atau negatif. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau atas tindakan yang melanggar aturan, norma, dan hukum. Kemudian restitusi juga adalah sebuah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Perbedaan hukuman dan konsekuensi serta restitusi hukuman ini bisa dengan kata-kata tidak, kemudian dengan tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian untuk konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi ini adalah suatu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Konsep disiplin identitas gagal dan sukses ini kan. Jadi identitas gagal yang arahnya yaitu hukuman, ya. Kemudian contohnya suatu yang menyakitkan harus terjadi konsekuensi, sedangkan identitas sukses disiplin, ya, konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Restitusinya yaitu restitusi merupakan sebuah atau merupakan pilihan, sedangkan hukuman ini tidak nyaman untuk murid. Untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian untuk restitusi adalah korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, contoh-contohnya. Kemudian ada lagi untuk hukuman identitas gagalnya, contohnya yaitu tiba-tiba, ya, atau tidak diharapkan atau sangat melukai. Sedangkan untuk identitas sukses disiplin, konsekuensinya, ya, contoh sudah diketahui dan masuk akal. Jadi anak-anak ketika ada konsekuensi kesepakatan dibicarakan di awal, maka mereka sudah mengetahui apa konsekuensi jika saya melakukan suatu hal yang tidak baik, ya, sehingga mereka mungkin bisa berpikir 10 kali lipat, 2 kali lipat untuk melakukan suatu kesalahan tersebut. Kemudian kalau restitusinya bisa berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita panggil, ya,
jangan langsung dihukum. Misalnya kemarin ada kasus apa itu biasa anak-anak sudah gelut bertengkar ya, kemudian kita bisa panggil dulu kedua anak tersebut atau salah satu yang menyebabkan persoalan itu, sehingga kita tanya ya, kemudian kita netralkan dulu ya, kemudian kita bisa tanya mengapa dan bagaimana, seperti itu. Oke, untuk diskusi hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi selama 100 ya, karena terlambat sekolah. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya menggantikan. Ya, konsekuensi. Kehilangan 10 menit dalam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal tertinggal. Ya betul, Ibu Kepala Sekolah menjawab konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman ini tidak boleh nih Bapak Ibu. Ini termasuk kategori membuli. Jadi anak nanti merasa malu karena tidak memakai sepatu, sehingga dia karena malu dia sehingga tidak, ketika istirahat hanya terdiam di kelas saja. Nah ini termasuk bagian membuli. Ya, tidak boleh, tidak diperkenankan guru memberikan hukuman seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Bapak Ibu guru sudah paham betul apa yang namanya hukuman dan konsekuensi. 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru menempatkan dirinya sebagai yang pertama, yang paling atas itu adalah manajer, kemudian ada pemantau, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum. Posisi kontrol mana yang paling ideal dari kelima kontrol ini? Jadi yang paling ideal adalah posisi kita itu sebagai seorang manajer Bapak Ibu guru. Jadi guru berbuat sesuatu dengan murid yang mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada dirinya. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, ya. Contoh kalimatnya yaitu patuhi aturan saya atau awas, gitu ya. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini adalah contoh kalimat-kalimat penghukum pada siswa. Untuk teman, kita posisinya sebagai teman. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti itu harusnya Bapak ya. Nanti Bapak bantu bereskan. Kemudian membuat rasa bersalah ini bisa dengan kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu guru. Yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali? Kemudian Bapak harus memberitahumu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Posisi kita sebagai pemantau, contohnya peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah ini bisa kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang paling tinggi yaitu manajer ya. Apa yang kita yakini? Jadi mengingatkan siswa atas kesepakatan kelas yang telah dilakukan, ditanyakan kembali. Setelah itu menanyakan apakah kamu meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah ini
Harapannya seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Yang pertama yaitu kasus siswa memakai atribut tidak lengkap. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Penghukum. Jadi kalau penghukum hormat bendera selama 1 jam karena tidak memakai atribut lengkap. Untuk membuat bersalahnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Jadi mungkin akan lebih tepatnya kita akan membuat rasa bersalah saja pada siswa, jangan sebagai penghukum, karena efeknya nanti tidak bagus untuk anak. Kemudian contoh lagi, siswa tidak memakai atribut lengkap. Ini sudah. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sebagai seorang manajer kita bisa melaksanakan atau menanyakan, ya, apa kamu tahu kesalahanmu? Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, itu contoh kalimatnya. Nah, di sini ada posisi kontrol apakah aku. Nah, ini Bapak Ibu Guru, saya akan membacakan salah satu, nanti dijawab sebagai apa kita, ya. Salah satu aja mungkin, ya. Ayo bantulah demi ibu. Ya, sebagai teman, betul sekali. Satu lagi, kamu selalu saja membuat gaduh. Ya, posisi kita sebagai apa? Langsung menyalahkan anak. Apa? Kamu selalu saja membuat gaduh. Ya, ya betul sekali. Buat rasa bersalah. Kemudian ada keyakinan kelas. Kita masuk kepada topik keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan pengaturan kelas? Itu karena keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Jadi kita tampung pendapat mereka tentang apa pendapat mereka atau impian mereka dalam kelas tersebut seperti apa kita tampung. Jadi bukan suatu objek kita membuat peraturan sendiri, kamu harus melaksanakan peraturan itu, tidak. Tapi kita ajak siswa tersebut untuk berpendapat bagaimana baiknya, tentang impian-impian kelas mereka seperti apa. Sedangkan peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus dilaksanakan. Sekarang sudah tidak zamannya lagi tentang ada peraturan, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang mudah diingat, dipahami dan disepakati tanpa ada paksaan serta diyakini bersama. Jadi siswa, kita ajak berdiskusi, kemudian bagaimana pendapat-pendapat mereka kita tampung, kemudian kita jadikan menjadi suatu keyakinan kelas. Kemudian nilai kebajikan apa yang akan dituju dari peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju, nilai-nilai kebajikan itu dapat bertanggung jawab, kemudian disiplin, toleransi, kembalikan barang ke tempatnya, ya, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikan apa? Dilarang mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain, toleransi bisa. Contoh lagi misalnya gunakan masker. Nah, ini menggunakan seragam, menggunakan sepatu hitam saat upacara, itu termasuk apa? Ya, disiplin. Bagaimana membentuk suatu keyakinan kelas? Di sini ada beberapa prosedurnya, yaitu yang pertama mempersilahkan warga murid sekolah untuk mencurahkan pendapat. Ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan. Yang ketiga, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian
semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Kemudian ada yang terakhir keyakinan kelas, selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini bisa ditempel di kelas nih Bapak Ibu guru. Di sini untuk contoh kami sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelas 6B. Tapi nggak masuk ya. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Ya, di sini segitiga restitusi adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang mudah, yang lebih kuat, yang mudah. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Dalam segitiga restitusi ini mencakup menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini urutannya. Dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Membuat salah itu wajar. Setiap orang pernah melakukan suatu kesalahan. Bapak ibu guru juga pernah melakukan suatu kesalahan. Ibu dan bapak juga akan mencari siapa yang salah. Di sini bapak ibu akan membantu kamu mencari solusinya. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Jadi membuat anak itu tidak menstabilkan dulu, ya jangan langsung menghukum anak. Kita menstabilkan identitasnya dulu, identitas. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi atau validasi tindakan yang salah. Jadi menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan tadi pagi itu benar atau salah, menanyakan seperti itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Bisa dengan kata-kata ibu atau bapak yakin pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu dan lain sebagainya. Ini contoh kalimatnya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang kita sepakati? Nah, bisa ditanyakan seperti itu. Kemudian, apakah kamu meyakini keyakinan kelas kita? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini bisa ditanyakan. Ya. Untuk budaya positif ini, untuk filosofi KHD, menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, nilai dan peran guru. Tadi sudah kita bahas, ya. Jadi ini mencakup budaya positif, ya. Kemudian ada 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian ada visi guru. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar sekolah nyaman, kemudian berpihak pada murid. Visi dilaksanakan dengan menyusun prakarsa perubahan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Tekad yang baik perlu dilaksanakan dengan kesungguhan untuk menghasilkan sesuatu hal yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu Guru, harapannya dalam materi budaya positif ini, ya, kita dapat melaksanakan dengan sungguh-sungguh di sekolah. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu hal yang baik kepada anak didik kita, lebih baik lebih berkarakter lagi seperti itu. Kiranya sudah selesai paparan dari kami, ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.